Halo teman-teman, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis rasio keuangan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman sekelompok saya. Yang pertama, ada Andre Seva Ditya Zibua, selanjutnya ada Kholimatun Satdia, lalu ada Nabila Ramadhani Suheri, lalu ada Putri Syakila, selanjutnya ada Rizky Pauzia Borusia Gian, dan yang terakhir ada Rosdiana. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai materinya. Selamat mendengarkan. Pengertian likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang jatuh tempo dari 1 tahun dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Dengan kata lain, likuiditas menunjukkan seberapa cepat dan mudah perusahaan mengubah asetnya menjadi kas untuk membayar kewajiban jangka pendek. Tujuan likuiditas. Tujuan utama likuiditas bagi perusahaan adalah 1. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. 2. Menjaga kelangsungan operasional perusahaan. 3. Meningkatkan kepercayaan kreditur dan investor. 4. Menghindari resiko kebangkrutan akibat kekurangan kas. 5. Menjadi dasar pengambilan keputusan keuangan manajemen. 3. Pentingnya likuiditas bagi perusahaan. Likuiditas sangat penting karena perusahaan yang likuid dapat membayar gaji karyawan, utang dagang, dan biaya operasional tepat waktu. Likuiditas mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas baik lebih mudah mendapatkan pinjaman. Likuiditas yang buruk tanpa menyebabkan krisis keuangan meskipun perusahaan memperoleh laba. 4. Jenis-jenis rasio likuiditas. 1. Akuran ratio atau rasio lancar. Mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan seluruh aset lancarnya. Rumus: ukuran ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Contohnya, aset lancar 200 juta, utang lancar 100 juta. Ukuran ratio sama dengan 200 juta dibagi 100 juta sama dengan 2. Artinya, setiap satu utang lancar dijamin oleh 2 aset lancar perusahaan adalah kondisi likuid. Quick ratio atau rasio cepat. Mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu lebih lama untuk dicairkan. Rumus: quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Contohnya, aset lancar sama dengan 200 juta, persediaan 50 juta, utang lancar sama dengan 100 juta. Quick ratio 200 juta dikurang 50 juta dibagi 100 juta sama dengan 1. Artinya, perusahaan masih mampu membayar utang jangka pendek tanpa mulai persediaan. Yang C, kas ratio. Mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Rumus: kas rasio sama dengan kas tambah setara kas dibagi utang kas. Contohnya, kas dan bank adalah 40 juta, utang lancar adalah 100 juta. Kas ratio sama dengan 40 juta dibagi 100 juta sama dengan 0,4. Artinya perusahaan hanya mampu menutup 40% utang jangka pendek dengan kas yang tersedia. Contoh kasus yang sederhana. PT Sejahtera memiliki kas 30 juta, piutang 50 juta, persediaan 20 juta, utang lancar 60 juta. Kita pakai aset lancarnya 100 juta. Nah, ukuran ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Tadi aset lancarnya itu 100 juta. Jadi dibagi utang lancarnya itu 60 juta sama dengan 1,67 juta. Kedua, quick ratio. Quick ratio itu aset lancar dikurang persediaan sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Nah, aset lancarnya itu 100 juta dikurang 20 juta dibagi 60 juta sama dengan 1,33. Kesimpulannya,
PT Sejahtera berada dalam kondisi likuid dan cukup aman secara keuangan. Selanjutnya, kita ke pembahasan aktivitas atau rasio aktivitas. Pengertian rasio aktivitas dalam manajemen keuangan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya dalam menjalankan kegiatan operasional dan menghasilkan penjualan. Rasio ini menunjukkan apakah aset perusahaan dipakai secara optimal atau justru banyak yang menganggur. Beberapa rasio yang termasuk rasio aktivitas antara lain, yang pertama ada perputaran persediaan, yang kedua ada perputaran piutang, yang ketiga ada perputaran aset tetap, dan yang keempat ada perputaran total aset. Rumus umumnya adalah yang pertama perputaran persediaan, rumusnya HPP dibagi rata-rata persediaan. Yang kedua ada perputaran piutang, rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang ketiga ada perputaran aset tetap, rumusnya penjualan dibagi aset tetap. Yang keempat perputaran total aset, rumusnya penjualan dibagi total aset. Fungsi rasio aktivitas adalah untuk menilai efisiensi penggunaan aset, membantu manajemen mengambil keputusan, mengukur kinerja operasional, serta mendeteksi masalah seperti penumpukan persediaan atau piutang yang sulit ditagih. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki HPP rupiah 300 juta dan rata-rata persediaan rupiah 60 juta, maka perputaran persediaannya adalah 5 kali. Artinya, persediaan berputar cepat dalam satu periode. Jika penjualan rupiah 500 juta dan total aset 250 juta, maka perputaran total asetnya 2 kali, yang berarti setiap 1 rupiah, aset menghasilkan 2 rupiah penjualan. Kesimpulannya, semakin tinggi rasio aktivitas, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Materi yang ketiga yaitu utang. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu utang. Nah, utang adalah kewajiban keuangan perusahaan atau individu kepada pihak lain yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu, biasanya disertai bunga atau imbalan. Dalam manajemen keuangan, utang digunakan sebagai sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional maupun investasi perusahaan. Lalu, ada tujuan penggunaan utang. Utang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana tanpa harus menambah modal sendiri. Dengan utang, perusahaan dapat memperbesar skala usaha, meningkatkan aset produktif, dan menjaga likuiditas agar operasional tetap berjalan. Lalu selanjutnya, ada jenis-jenis utang. Utang dibedakan berdasarkan jangka waktunya. Ada utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha dan utang bank jangka pendek. Utang jangka panjang adalah kewajiban dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, seperti obligasi dan pinjaman investasi. Lalu selanjutnya ada rumus-rumus utang. Yang pertama ada debt to asset ratio, di mana rumusnya DAR sama dengan total utang per total aset. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio, di mana rumusnya DER sama dengan total utang per ekuitas. Lalu yang ketiga ada long term debt to equity ratio, di mana rumusnya utang jangka panjang per ekuitas, dan yang terakhir ada interest coverage ratio, di mana rumusnya EBIT per beban bunga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus dari utang, di mana ada sebuah data keuangan dari PT Maju Jaya dengan total utang 400 juta rupiah, utang jangka panjang 250 juta rupiah, total aset 800 juta rupiah, ekuitas 400 juta rupiah, EBIT 120 juta rupiah, dan beban bunga 30 juta rupiah. Yang pertama, kita akan menghitung debt to asset ratio dengan rumus total utang per total aset, di mana 400 juta rupiah per 800 juta rupiah sama dengan 0,5 atau 50%. Lalu selanjutnya kita akan menjawab debt to equity ratio dengan rumus total utang per ekuitas, di mana 400 juta per 400 juta sama dengan 1. Artinya, utang dan modal sendiri jumlahnya seimbang. Yang ketiga, kita akan menjawab dengan long term debt to equity ratio dengan rumus utang jangka panjang per ekuitas,
perhitungan, yaitu 250 juta per 400 juta rupiah sama dengan 0,625. Artinya setiap Rp1 modal sendiri ditopang oleh 0,625 rupiah utang jangka panjang. Lalu yang terakhir, interest coverage ratio dengan rumus EBIT per beban bunga, yaitu 120 juta per 30 juta sama dengan 4 kali. Artinya perusahaan mampu membayar bunga 4 kali dari laba operasionalnya. Selanjutnya, Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang keuntungan dan pasar manajemen keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan, keuntungan itu bukan sekadar hanya laba besar, tetapi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan itu dari modal yang digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Untuk rumus dan jenis keuntungan sendiri, rumus keuntungan atau laba yaitu pendapatan dikurang biaya. Keuntungan dibagi menjadi laba akuntansi, yaitu laba yang dicatat di laporan keuangan, dan laba ekonomi, yaitu laba setelah memperhitungkan biaya peluang sehingga lebih mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Tujuan manajemen keuangan. Nah, tujuan manajemen keuangan bukan hanya tentang memaksimalkan laba, tetapi memaksimalkan nilai perusahaan dengan mempertimbangkan risiko dan arus kas agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang. Pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pasar keuangan terbagi menjadi pasar uang untuk pendanaan jangka pendek dan pasar modal untuk pendanaan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Selanjutnya, pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah tempat perusahaan pertama kali menjual saham atau obligasi, sedangkan pasar sekunder adalah tempat investor memperjualbelikan kembali aset keuangan tersebut. Contoh perhitungan keuntungan. Nah, contohnya itu perusahaan kosmetik Wardah memiliki pendapatan sebesar 1 miliar. Biaya sama dengan 750 juta. Untuk mencari keuntungan, rumusnya itu pendapatan dikurang biaya. Keuntungan sama dengan 1 miliar dikurang 750 juta sama dengan 250 juta. Keuntungan ini meningkatkan kepercayaan investor, meskipun nilai perusahaan tetap dipengaruhi kondisi pasar dan sentimen investor. ada neraca. Nah, neraca itu sendiri merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Misalnya, tanggal 31 Desember 2024. Neraca disusun berdasarkan persamaan aset kewajiban ditambah dengan modal saham. Selanjutnya, ada struktur utama neraca. Yang pertama ada aset. Aset adalah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, terdiri dari aset lancar, yaitu kas piutang persediaan, dan aset tidak lancar, yaitu tanah, bangunan, serta peralatan. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain, terdiri dari liabilitas jangka pendek, yaitu utang usaha, utang bank jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang, yaitu utang bank jangka panjang dan obligasi. Yang ketiga, ada ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh utang, terdiri dari modal pemilik dan laba ditahan. Lalu ada fungsi dari neraca. Yang pertama, menunjukkan posisi keuangan. Neraca menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, meliputi aset, utang, dan ekuitas. Yang kedua, menilai struktur modal. Neraca digunakan untuk melihat perbandingan antara utang dan modal sendiri. Apakah perusahaan lebih banyak dibiayai utang atau ekuitas? Yang ketiga, menilai likuiditas perusahaan. Dari neraca dapat diketahui kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek melalui aset lancarnya. Yang keempat, dasar analisis keuangan. Neraca menjadi dasar perhitungan rasio keuangan seperti DER, DAR, dan current ratio. Dan alat pengambilan keputusan. Informasi neraca membantu manajemen, investor, dan kreditur dalam mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya, contoh dari neraca dapat kita lihat dari tabel di bawah.
Neraca dari PT Maju Jaya per 31 Desember 2025. Dalam tabel kita dapat melihat ada aset dan liabilitas serta ekuitas, di mana ada aset lancar yaitu kas sebesar 150 juta rupiah, piutang usaha sebesar 100 juta rupiah, persediaan sebesar 50 juta rupiah. Jadi total aset lancar yaitu 300 juta rupiah. Selanjutnya ada aset tidak lancar, ada tanah dan bangunan sebesar 300 juta rupiah, peralatan sebesar 200 juta rupiah. Jadi total aset tidak lancar yaitu 500 juta rupiah. Jadi total seluruh asetnya ada 800 juta rupiah. Selanjutnya kita pindah ke tabel liabilitas dan ekuitas, di mana ada liabilitas jangka pendek, ada utang usaha sebanyak 150 juta rupiah, utang bank jangka pendek yaitu 50 juta rupiah. Jadi total liabilitas jangka pendek sebesar 200 juta rupiah. Lalu ada liabilitas jangka panjang, di mana utang bank jangka panjang itu ada 200 juta rupiah. Jadi total liabilitas sama dengan 400 juta rupiah. Lalu ada ekuitas, di mana modal pemilik sama dengan 350 juta rupiah, laba ditahan 50 juta rupiah. Jadi total ekuitas ada 400 juta rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitas adalah 800 juta rupiah. Catatan penting, total aset sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi 800 juta rupiah sama dengan 400 juta rupiah ditambah 400 juta rupiah sama dengan 800 juta rupiah. Laba atau rugi dalam manajemen keuangan. Pengertian laba dan rugi dalam manajemen keuangan merupakan hasil akhir dari aktivitas usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu yang menunjukkan apakah perusahaan mampu menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Laba atau rugi diperoleh dari perbandingan antara pendapatan yang diterima perusahaan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional. Informasi laba atau rugi sangat penting bagi manajemen karena digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, mengukur efisiensi operasional, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis di masa yang akan datang. Yang kedua ada tujuan perhitungan laba rugi. Perhitungan laba atau rugi dilakukan untuk yang pertama mengetahui hasil usaha perusahaan dalam satu periode. Yang kedua menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang ketiga mengevaluasi pengendalian biaya operasional. Yang keempat menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen keuangan. Yang ketiga ada unsur laba atau rugi. Beberapa unsur utama dalam perhitungan laba atau rugi yaitu yang pertama ada pendapatan. Pendapatan yaitu seluruh penerimaan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua ada biaya. Biaya yaitu seluruh pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan seperti biaya operasional, gaji, sewa, dan biaya lainnya. Yang keempat ada rumus laba dan rugi. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurang total biaya. Hasil perhitungan dapat berupa laba jika pendapatan lebih besar dari biaya, rugi jika pendapatan lebih kecil dari biaya. Contoh sederhana, sebuah usaha dagang dalam satu bulan memperoleh pendapatan sebesar 18 juta. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan mengeluarkan biaya operasional berupa biaya pembelian barang, gaji karyawan, dan biaya listrik dengan total 13 juta. Yang keenam ada cara penyelesaiannya. Langkah pertama adalah menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan. Total biaya yang dikeluarkan sebesar 13 juta. Selanjutnya, laba dihitung dengan mengurangkan total biaya dari pendapatan. Laba atau rugi sama dengan 18 juta dikurang 13 juta sama dengan 5 juta. Yang ketujuh ada kesimpulan. Berdasarkan perhitungan tersebut, perusahaan memperoleh laba sebesar 5 juta dalam satu periode. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan mampu menutup seluruh biaya operasional dan masih menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik. Di sini saya akan membahas tentang arus kas dalam manajemen keuangan. Adapun pengertian dari arus kas dalam manajemen keuangan adalah aliran keluar dan masuknya uang tunai yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan selama periode tertentu.
arus kas menunjukkan bagaimana perusahaan menerima uang dari berbagai sumber dan bagaimana uang tersebut digunakan untuk membiayai operasional, membayar kewajiban, serta mendukung aktivitas bisnis lainnya. Informasi arus kas sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam menjaga kelancaran keuangan sehari-hari. Dan selanjutnya tujuan perhitungan arus kas. Adapun perhitungan arus kas dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara nyata, memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk menjalankan operasional, mengontrol penggunaan dan pengeluaran uang perusahaan, dan membantu manajemen dalam merencanakan keuangan di masa depan. Dan selanjutnya, unsur-unsur arus kas. Ada beberapa unsur utama dalam arus kas. Yang pertama, arus kas masuk, yaitu uang yang diterima perusahaan seperti hasil penjualan, pembayaran piutang, atau pendapatan lainnya. Dan adapun yang kedua, arus kas keluar, yaitu uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya operasional, gaji karyawan, pembelian bahan, dan kewajiban lainnya. Adapun rumus arus kas, yaitu arus kas bersih sama dengan total kas masuk dikurang total kas keluar. Hasil perhitungannya dapat berupa arus kas positif, yaitu jika kas masuk lebih besar dari kas keluar, dan arus kas negatif jika kas keluar lebih besar dari kas masuk. Contoh sederhananya, sebuah usaha dalam 1 bulan menerima uang tunai dari penjualan sebesar 20 juta rupiah. Dalam periode yang sama, usaha tersebut mengeluarkan uang untuk biaya operasional, gaji, dan pembayaran lainnya sebesar 15 juta rupiah. Cara penyelesaiannya yaitu, langkah pertama adalah menghitung seluruh kas masuk yang diterima perusahaan, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Yang kemudian, hitung total kas keluar yang dikeluarkan perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, arus kas bersih dihitung sebagai berikut, yaitu arus kas bersih sama dengan 20 juta rupiah dikurang 15 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, perusahaan memiliki arus kas positif sebesar 5 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola pemasukan dan pengeluaran dengan baik, sehingga memiliki dana yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional dan menjaga kestabilan keuangan usaha. Nah, itu tadilah penjelasan mengenai materi kami. Kami harap kalian yang menonton video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Kami minta maaf jika ada kekurangan di dalam video ini dan kekurangan di dalam materi yang kami berikan, karena kami juga masih dalam proses belajar. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. See you!